Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena izinnya semata sehingga kita dipertemukan di tempat yang sederhana ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan tatanan kehidupan jahiliyah dengan tatanan kehidupan ilahiyah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 81 Katute, rekan-rekan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang merupakan tugas diseminasi calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 dan sekaligus menjadi aksi nyata di plafon Merdeka Belajar. Baik Bapak dan Ibu yang saya banggakan, langsung saja materi kita pada hari ini ada 7. Mudah-mudahan bisa memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini, mengingat hari ini adalah hari Jumat. Materi pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan. Ada kata yang saya garis tebal atau digaris bawahi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Secara singkat, Bapak dan Ibu sekalian, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Karena setiap peserta didik itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Sama kita dulu waktu belajar. Ada peserta didik hanya dengan penjelasan ibu guru, penjelasan bapak guru, dia sudah memahami materi yang diajarkan. Tapi ada juga dengan penjelasan itu tidak bisa, kesulitan memahami. Sehingga harus mencari cara lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan berdiferensiasi. Nah, ada gaya belajar peserta didik kita dengan visual, dengan melihat. Ada gaya belajar peserta didik kita dengan kedua-duanya, audio, visual. Nah, disinilah peran guru memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Sehingga dalam proses pembelajaran tidak seperti dulu lagi, bahwa guru hanya menyajikan satu model atau satu cara dalam pembelajaran. Nah, sebagai contoh misalnya, anak-anak kita yang
hanya dengan membaca rangkuman singkat misalnya atau penjelasan guru misalnya bisa memahami pelajaran, maka tertinggallah peserta didik kita yang membutuhkan visual, membutuhkan audiovisual. Maka peserta pendidik kita sebagai guru juga harus menyiapkan materi dalam bentuk lain, menyajikan materi dalam bentuk lain. Ya, misalnya menyiapkan poster-poster atau gambar-gambar. Kalau dulu kan susah mendapatkan poster-poster dan gambar-gambar. Sekarang ini kan zamannya sudah sangat mudah melakukan itu. Mencari gambar-gambar di Google, lalu kemudian kita print out atau bahkan bisa kita tampilkan dalam bentuk digital. Nah, kemudian ada juga yang nanti bisa memahami kalau audiovisual, kedua-duanya melihat dan mendengarkan. Maka sebagai pendidik kita harus menyiapkan materi yang seperti video-video di YouTube. Jadi tugas kita adalah mencari video yang sangat berkaitan erat dengan materi ajar kita. Nah, selain itu, bukan hanya dalam proses pembelajarannya harus berdiferensiasi, tapi pada evaluasinya. Dulu kan cuma satu alat evaluasi. Nah, kita cuma membuat soal, lalu soal itulah yang dijadikan alat untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Nah, di sistem pembelajaran berdiferensiasi, kita harus menyiapkan lebih dari satu alat evaluasi. Misalnya, pada materi ciri-ciri makhluk hidup. Selain menyiapkan soal seperti biasa, peserta didik yang lain juga disiapkan opsi penilaian seperti menyusun gambar-gambar terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi dia membuat gambar atau menyusun gambar yang disiapkan. Nah, singkatnya, silakan masuk Pak. Boleh masuk. Masuk lagi. Nah, singkatnya, prosesnya harus berdiferensiasi, evaluasinya juga harus berdiferensiasi sehingga terpenuhilah kebutuhan belajar peserta didik kita. Ini adalah perubahan paradigma belajar. Nah, ini ada stimulus respon, kemudian teori kontrol, ya, terkait dengan kebutuhan belajar peserta didik. Dan berikutnya, disiplin positif. Dalam budaya kita, disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain yang mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Nah, itu yang kita pahami selama ini. Nah, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kalau cenderung kepada budaya disiplin yang kita pahami itu menghasilkan ketidaknyamanan. Kenapa kita harus mengikuti aturan-aturan hanya karena takut mendapatkan hukuman. Nah, dengan disiplin positif kita mentaati aturan itu karena ada kebajikan universal dan motivasi di dalamnya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak
untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Jadi itu kelebihannya atau keutamaan disiplin positif. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi apa yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan, nah itu merupakan salah satu kebutuhan dasar kita. Seluruh tindakan, nah itu yang dimaksud tadi, itu yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia pertama itu bertahan hidup. Ya, bertahan hidup ya terkait makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini menjadi perhatian utama pada kebutuhan dasar yang pertama, yaitu bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan dasar yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok, ternyata itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, penguasaan. Jadi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar, ternyata juga masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Jadi ada kebebasan yang terkait dengan kemandirian, memiliki pilihan, ingin mencoba hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan terakhir, kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan. Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, Bapak dan Ibu yang saya banggakan, dari sanalah ada motivasi perilaku manusia. Nah, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu yang menjadi motivasi perilaku manusia. Ada dorongan yang timbul ya dari seseorang secara sadar ataupun tidak sadar dilakukan terhadap atau untuk tujuan tertentu. Nah, di sini kita lihat menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid itu melakukan disiplin diri ya karena takut dihukum. Ya, ini adalah tingkat terendah dalam motivasi perilaku manusia. Jadi ada anak-anak yang kemudian melakukan hal-hal yang disepakati atau aturan itu karena takut dihukum. Nah, itu menghasilkan ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi biasakan kita memberikan penghargaan, ada hadiah, ada sertifikat dan lain-lain sebagainya. Nah, ternyata murid melakukan disiplin diri karena dia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang merupakan motivasi perilaku manusia yang terbaik. Kenapa? Karena murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi anak-anak diupayakan melakukan atau mentaati ketentuan atau peraturan yang dibuat bukan karena takut hukuman, ya, bukan karena ada imbalan yang dijanjikan, ya, yang diiming-imingkan, tetapi kedepannya anak-anak kita diharapkan mentaati peraturan itu karena sadar diri, ada kesadaran dalam dirinya dan ada nilai-nilai yang mereka percaya bahwa yang mereka lakukan itu adalah perilaku yang baik atau akhlak yang terpuji.
Nah, konsep diri dengan identitas gagal, ya. Jadi ini yang salah selama ini yang kita lakukan karena menghukum kepada peserta didik jika tidak melakukan atau melanggar peraturan yang ditetapkan. Ya, menghukum itu yang menyakiti, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa dan seterusnya. Ya, termasuk penghargaan. Nah, penghargaan itu ternyata tidak baik untuk mental anak-anak kita, tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas dan seterusnya. Termasuk merampas hak menghargai dirinya. Karena motivasinya melaksanakan sesuatu itu bukan karena kesadaran, bukan karena ada nilai yang mereka percaya, tetapi karena ingin mendapatkan hadiah. Berikutnya, inilah konsep disiplin dengan identitas yang diharapkan atau identitas sukses. Ya, penguatan jangka pendek, ya, ada monitoring untuk konsekuensinya, dan restitusi. Jadi murid bertanggung jawab atas perilakunya. Ini yang diharapkan. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya sendiri. Kemudian ada teori kontrol atau dirinya memegang kendali dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu yang kita harapkan dengan disiplin identitas yang sukses. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi ya, adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada anak. Ini pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Hubungan tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat kendali dalam dirinya sampai pada mendasari tindakan fokus pada karakter, bukan tindakan menguatkan dan fokus pada solusi. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, selama ini kalau ada peserta didik kita yang melanggar tata tertib sekolah, melanggar tata tertib kelas, atau melanggar peraturan kelas, pada umumnya ya termasuk kita ini yang lahir di tahun 80-an, itu biasanya diberi sanksi. Tidak mengerjakan tugas, diberi sanksi. Bahkan kadang disakiti, dipukul. Ya, ada yang disuruh berlari-lari 2-3 kali keliling lapangan di siang hari. Ada yang biasanya menghukum dengan cara berdiri di depan kelas sampai jam istirahat. Bahkan ada kasus diminta hormat kepada bendera ya, sampai jam pelajaran yang diajarkan itu selesai. Dan yang paling fatal, biasa ada pendidik memukul peserta didiknya. Nah, ini adalah cara-cara yang tidak benar. Nah, sehingga dalam pada pengertian restitusi ini, kita sesungguhnya ketika anak-anak melakukan kesalahan diarahkan untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, dengan karakter ingin memperbaiki kesalahannya dengan tekad untuk lebih baik dari sebelumnya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya banggakan, ini ada perbedaan ya. Kalau hukuman itu guru menghukum murid, misalnya dengan membersihkan WC sekolah, guru marah-marah dan murid menjadi takut. Ini kan dulu seperti itu. Nah, kemudian ada konsekuensi, ya, guru memberikan konsekuensi meminta murid membuang sampah di tempatnya, guru tegas dan murid mematuhi aturan. Nah, kalau restitusi itu keduanya tidak digunakan. Jadi guru menanyakan keyakinan kelas
atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi guru terbuka dan murid menghormati dirinya serta orang lain. Jadi tidak ada lagi kekerasan di sekolah karena peserta didik melanggar. Ya, dan ini sangat terkait dengan sekolah ramah anak yang sekarang digalakkan. Jadi tidak boleh lagi ada kekerasan, marah-marah, menakut-nakuti peserta didik, apalagi sampai memberikan hukuman yang mengarah kepada fisik. Sehingga diperlukanlah cara atau metode yang kita kenal dengan restitusi. Semoga ada waktu sebentar ada gambaran tentang segitiga restitusi. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi, ya. Jadi guru itu ada kesannya menghukum, ya, harus membuat bersalah, memantau, manajer, dan kadang guru harus berposisi sebagai teman bagi peserta didiknya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kalau penghukum itu ya, kalau guru sebagai penghukum ya patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Kemudian teman, ayo yang tertib, buat guru bangga, ya, kalian ingin tidak apa-apa, ya, kamu salah, seterusnya. Dan terakhir itu guru sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Nah, ini ada pemantau tadi yang terlewatkan, kamu sudah melanggar, apa peraturan yang kamu langgar, dan apa konsekuensinya. Nah, ini saya kira yang perlu kita terapkan. Ya, tidak ada lagi kekerasan dalam mendidik. Nah, berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keyakinan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ternyata kalau peraturan kelas itu dibuat oleh satu pihak. Kalau peraturan kelas pasti dibuat oleh guru. Nah, sehingga anak-anak dituntut untuk mentaati peraturan itu. Maka lahirlah tadi itu. Anak-anak melaksanakan peraturan karena takut hukuman. Atau karena ingin mendapatkan hadiah. Padahal yang benar adalah anak-anak melaksanakan satu ketentuan itu karena kesadaran dirinya, meyakini bahwa ada kebaikan nilai-nilai di dalamnya. Nah, sehingga selain peraturan kelas harus ada keyakinan kelas. Jadi insya Allah nanti ini mudah-mudahan bisa dipercepat, semua kelas punya membuat keyakinan kelas masing-masing di kelasnya. Nah, ini yang kalau mau pembentukan keyakinan kelas ya bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Kalau peraturan kelas kan wajib harus ditaati. Jadi misalnya sebagai contoh jangan membuang sampah sembarang tempat. Nah, kalau keyakinan kelas mari menjaga kebersihan. Nah, itu bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Tadi itu memang keras, kedengarannya tidak bersahaja. Kalau keyakinan kelas dibuat bersama-sama, dirumuskan bersama-sama, dan bahasanya itu mengajak kita bertanggung jawab bersama melaksanakan apa yang telah disepakati. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, adalah segitiga restitusi. Adalah satu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita lihat pada gambar
ada menstabilkan identitas, ya, kemudian fasilitasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, dulu kan kalau anak-anak kita melanggar langsung dihukum. Sekarang tidak boleh lagi. Anak-anak kita melanggar langsung dikasar-kasari, dibentak-bentak, dan bahkan disakiti. Kalau dulu saya itu pernah berdarah Bapak Ibu dipukul gara-gara tidak menyelesaikan PR matematika. Ya. Ada teman pernah dipukul misternya itu Bapak Guru patah. Ya. Nah, itu dulu. Sekarang tidak boleh lagi ada hal-hal seperti itu di sekolah. Maka inilah pentingnya segitiga restitusi. Inilah pentingnya segitiga restitusi kita terapkan di sekolah. Nah, jadi ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, ya, ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Pertama itu menstabilkan identitas. Ya, kalau prinsipnya kan membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak salah, ya diarahkan anak-anak itu untuk mengakui kesalahannya, merasa bersalah bahwa ini adalah sesuatu yang tidak benar, ini adalah akhlak yang tidak terpuji. Nah, itu kaitannya tadi dengan maka terkaitlah tadi dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kan dibuat aturan-aturan. Nah, ketika mereka langgar, berarti kita mengarahkan kepada peserta didik bahwa ada keyakinan kelas yang disepakati yang mereka langgar. Jadi menstabilkan identitas itu, ya, berbuat salah itu wajar, itu kan biasa disampaikan kepada anak kita. Tidak ada manusia yang tidak sempurna. Nah, kan kalau kita bicara begitu, berarti anak-anak merasa ada penyesalan mendalam dalam dirinya. Tapi kalau langsung dibentak, apa ini kurang ajar, setiap ada keributan dia lagi, itu tidak ramah anak. Kalau seperti itu sekolah tidak ramah anak. Ini anak-anak itu diajak berdialog, berbicara dengan bahasa-bahasa yang menyadarkan dirinya. Nah, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang tidak sempurna. Ibu ini juga pernah melakukan itu. Kalau ada kesalahannya anak, jangan anak ditunjuk kesalahannya supaya terendahkan atau dipermalukan. Kamu berhak merasa seperti itu, dan kata-kata lain yang mengarahkan anak-anak itu menyadari bahwa ini memang salah, ini memang pelanggaran, supaya lahir muncul penyesalan di dalam dirinya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita menstabilkan identitas, ya, kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ada prinsip yang berlaku, ya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Ya, anak-anak itu melakukan kesalahan harus dicari tahu apa alasannya. Karena biasanya anak-anak itu melakukan kesalahan karena memenuhi kebutuhannya, kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi anak-anak itu diajak berdialog secara terbuka. Ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Ya. Kalau misalnya kesalahannya kecil, sebenarnya kamu bisa melakukan yang lebih besar dari itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Biasa kan ada anak-anak melanggar karena merasa benar. Ya. Justru kalau memang dia benar, dibenarkan. Ya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya, mungkin ada haknya yang diganggu sama temannya, lalu menyakiti temannya. Itu yang dimaksud validasi tindakan yang salah. Divalidasi dulu itu tindakannya. Kenapa? Harus dicari tahu apa alasannya. Nah, barulah kita masuk pada tahapan yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita
termotivasi secara intrinsik. Jadi dikasih tahu itu tadi apa yang melanggar, apa yang dilanggar, apa keyakinan kelas kita. Itu tadi kan ada keyakinan kelas disepakati. Nah, nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah, setiap seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi anak-anak itu diarahkan untuk menyadari kesalahannya dan setelah menyadari kesalahan itu, dia menyesal dan ingin memperbaiki kesalahan itu. Dia ingin memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Karena kalau sekolah tidak ramah anak, Bapak dan Ibu sekalian, dikhawatirkan anak-anak ini nanti imunnya kebal dengan ketidakramahan di sekolah. Kebal. Dan ini yang bahaya katanya. Ini bahaya. Kalau anak-anak sudah kebal dibentak-bentak, sudah kebal dicubit, paling bilang kopa Yusran cubika. Begitu ji. Nah, akhirnya kebal ini kan tidak mendidik yang tidak berhasil. Sehingga kita betul-betul penting menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Anak-anak dibawa pada satu perasaan bersalah dan didampingi untuk mencari solusi membenarkan kesalahan yang mereka lakukan. Makanya memang kita butuh kebiasaan untuk hal ini, menghilangkan kebiasaan lama. Dan terakhir, dalam penerapan program disiplin positif, hendaklah guru memiliki standar kepribadian, potensial, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ya, bagaimana pengajaran dirinya sebagai amon atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, seperti pada standar pendidikan nasional kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Bapak dan Ibu telah bersama-sama, dan mohon maaf karena telah menyita waktunya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu tidak kenapa Nanda saya panggil ke sini? Tahu Pak. Kenapa? Karena sudah 3 hari saya terlambat Pak. Iya, jadi Nanda sudah 3 hari berturut-turut ya terlambat masuk belajar pada jam pertama. Kira-kira apa atau bisa tidak Nanda jelaskan kenapa 3 hari ini terlambat? Karena motor bapak saya rusak Pak, dan saya harus menunggu sebelum saya dulu. Oh, jadi motornya bapaknya Nanda rusak dan menunggu motor sepupunya untuk dipinjam baru diantar ke sekolah. Ya, Pak. Oh iya. Saya kira tidak ada manusia yang sempurna. Bapak guru juga pernah terlambat, teman-temannya Nanda juga kadang ada yang terlambat, tetapi ini tidak boleh menjadi kebiasaan, karena kalau menjadi kebiasaan ini tidak baik bagi Nanda. Kira-kira kalau menurut Nanda ya, kalau sering terlambat itu perbuatan baik atau salah? Perbuatan salah Pak. Salah ya? Ya, Pak. Iya. Perbuatan yang tidak terpuji. Kalau sering terlambat, yang rugi itu siapa? Teman-temannya Nanda, bapak guru atau Nanda? Saya sendiri Pak yang rugi. Iya, jadi terlambat itu perbuatan yang tidak baik,
perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang tidak boleh menjadi kebiasaan, kemudian merugikan diri sendiri, ya. Kira-kira Nanda kalau berjalan kaki dari sekolah butuh waktu berapa lama? Sekitar 10 menit, Pak. Berjalan kaki dari rumah ke sekolah butuh waktu sekitar 10 menit. Ya, Pak. Ya paling lama ya. Kan Nanda di RT 2 ya? Ya, Pak. Kan teman-temannya Nanda ya ada di kelas 3, ada kelas 2, bahkan ada dari kelas 1 yang tinggal di RT 2. Kebanyakan juga mereka berjalan kaki dan tidak terlambat. Jadi begini, mulai besok ya Nanda harus membiasakan diri untuk berjalan kaki kalau pengantarnya ada halangan ya, supaya tidak sering terlambat. Apalagi kan Nanda sudah kelas 4 ya, saya kira berjalan kaki itu juga kebiasaan baik ya. Ya tidak harus selalu diantar kalau ke sekolah. Kira-kira Nanda sanggup tidak berjalan kaki selama ya paling lama 10 menit kalau pengantarnya berhalangan? Ya, Pak. Sanggup ya? Sanggup, Pak. Iya. Kalau teman-teman yang lain bisa, berarti insya Allah Nanda juga bisa. Ya, sambil menunggu motornya Nanda diperbaiki ya, kalau masih di bengkel ya, untuk sementara ini Nanda ya harus datang lebih awal berjalan kaki supaya tidak terlambat lagi ya. Ya. Siap tidak berjalan kaki? Kurang. Siap ya? Kan tidak sampai 10 menit tak? Iya, oke. Insya Allah besok kalau motornya Nanda belum bagus sampai hari-hari kedepannya berjalan kaki saja dulu ya. Ya, Pak. Iya, oke. Tutup dulu. Iya, Pak. Boleh istirahat, bergabung dengan temannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Tahu tidak kenapa bisa saya panggil ke sini? Tahu, Pak. Kenapa? Karena saya tidak mengerjakan PR selama 3 hari. Jadi Lisa ini sudah 3 hari tidak mengerjakan tugas di rumah. Di kelas kan Lisa menyampaikan kalau tidak mengerjakan tugas karena menjaga adik di rumah. Coba Lisa ceritakan kenapa sampai tidak mengerjakan tugas gara-gara menjaga adik di rumah. Karena setiap saya pulang ke rumah, mama saya mengantarkan makan siang untuk bapak saya ke sawah. Di sawah. Jadi setiap Lisa pulang ke sekolah, mamanya Lisa mengantarkan makan siang untuk bapak yang lagi bekerja di sawah ya. Iya, Pak. Iya, sekarang kan musim tanam ya, musim tanam padi. Kalau pulang dari mengantarkan makan siang, bisa tidak minta tolong sama mamanya Lisa untuk menjaga adik dan mengerjakan PR-nya? Tidak bisa, Pak, karena mama saya akan pulang bersama bapak saya jika bapak saya pulang. Oh, jadi mamanya Lisa kalau
pergi mengantarkan makan siang, nanti pulang kalau menjelang maghrib pulang bersama bapak ya? Iya Pak. Oh iya. Kalau malam Lisa masih menjaga adik ya? Tidak Pak. Tidak. Tapi kenapa tidak kerja PR kalau malam? Setiap malam saya nonton lalu pergi tidur Pak. Oh jadi Lisa kalau malam nonton lalu Tidur. Berarti Lisa hanya terbiasa kerja tugas atau belajar pada siang hari ya? Iya Pak. Oh, memang Lisa selama ini tidak belajar kalau malam ya? Iya Pak, tidak pernah. Oh, nah. Begini Lisa ya, kalau tidak mengerjakan tugas itu perbuatan baik atau perbuatan salah? Salah Pak. Salah ya? Iya Pak. Iya, jadi tidak mengerjakan tugas itu adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan tidak terpuji. Kira-kira yang rugi kalau tidak kerja tugas, temannya Lisa, bapak guru atau Lisa yang rugi? Saya sendiri Pak. Nah, jadi kalau tidak kerja tugas, ya, itu adalah perbuatan yang tidak terpuji, ya, perbuatan yang tidak baik dan merugikan Lisa sendiri, ya. Iya Pak. Nah, kira-kira kalau Lisa mengerjakan tugas selama ini, ya, membutuhkan waktu berapa lama? 5 sampai 10 menit Pak. 5 sampai 10 menit. Nah, sekarang kan Lisa sudah besar, ya, sudah kelas 4. Kalau di kelas 1, kelas 2, kelas 3, selama ini Lisa terbiasa belajarnya pada siang hari, ya, pada sore hari, maka mulai hari ini, ya, mulai sebentar Lisa harus membiasakan diri bukan hanya belajar pada siang hari, tapi juga membiasakan diri belajar pada malam hari. Ya, kira-kira Lisa bisa tidak menyiapkan waktu 5 sampai 10 menit belajar pada malam hari sebelum tidur? Bisa Pak. Bisa ya? Pak. Bisa. Jadi mulai sebentar, ya, Lisa harus belajar malam, menyiapkan waktu 5 sampai 10 menit setelah makan dan sholat isya ya. Iya Pak. Harus belajar 5 sampai 10 menit ya sebelum menonton. Nah, jadi kedepannya ya tidak ada lagi ya PR-nya Lisa yang tidak dikerjakan. Nah, bapak guru tidak melarang Lisa untuk membantu orang tua, apalagi kalau menjaga adik di rumah, ya. Bapak guru juga tidak melarang Lisa menonton selama menontonnya itu hal-hal yang positif dan tidak menonton berlebihan. Tetapi mulai sekarang Lisa sudah harus menyiapkan waktu belajar, ya, mengerjakan tugas sebelum tidur, sebelum menonton, ya, ya, supaya tidak ada lagi PR-nya yang tidak dikerjakan. Nah, apalagi nanti kalau lepas musim tanam ini, ya, lepas musim tanam padi, bisa menggunakan 2 waktunya dengan baik belajar pada sore hari, ya, kebiasaan lamanya di kelas 1, 2, dan 3 itu dipertahankan. Dan juga belajar walau sebentar sebelum tidur. Oke ya? Iya, tes dulu. Iya. Oke. Lisa boleh ikut kembali bermain dengan temannya. Terima kasih Pak. Sama-sama.